Oke. Saya kasih waktu lagi sebentar. Teman-teman bisa keluar, terus masuk lagi untuk bisa bersama-sama dengan saya. Teman. Saya oke. 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 Suara saya sudah terdengar jelas, saya akan mulai. Saya berharap teman-teman juga bisa mendengar dan melihat apa yang akan kita bagikan. Oke, teman-teman, selamat datang di Rain School. Hari ini kita akan bahas banyak terkait dengan pengetahuan, pemahaman yang baru terkait dengan posisi Yesus Kristus. Ada dimensi yang baru yang seharusnya kita miliki sebagai gereja Tuhan, kita harusnya miliki. Dan kegagalan untuk mengetahui posisi rohani ini sering sekali membuat gereja, kita sebagai gereja berakhir pada posisi yang tidak berdaya ketika ada banyak sekali cemoohan, ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali aniaya. Tapi saya percaya bahwa apa yang Tuhan inginkan, Tuhan ingin setiap kita hari ini benar-benar mengerti dan paham bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan pada akhirnya dia naik ke sorga, dan pada akhirnya juga dia memberikan Roh Kudus kepada setiap kita. Itu ada sebuah maksud, ada dimensi yang baru, ada pemahaman yang baru yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gerejanya di atas muka bumi ini. Nah, saya percaya bahwa dalam bulan-bulan dan beberapa tahun ke depan ini, sebagai gereja Tuhan, kita akan mengalami terjadinya penyingkapan dan pewahyuan yang baru tentang Yesus Kristus. Pemahaman terkait dengan Yesus Kristus, pengenalan akan Yesus Kristus yang sama seperti yang dimiliki oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus, yang dia jumpai ketika dia ada di Pulau Patmos. Dimensi pengenalan akan Tuhan yang sama, yang seperti Yohanes alami, itu seharusnya kita alami. Nah, selama kurang lebih 3,5 tahun lamanya, murid-murid berjalan bersama dengan Yesus di atas muka bumi ini.
Tapi pada saat ia bangkit, diceritakan dalam Lukas 24 ayat 15 sampai yang ke-16, diceritakan bahwa murid-murid yang tadinya sudah berjalan hidup 3,5 tahun, tidak pernah ada perpisahan sedetik pun. Seketika apapun mereka selalu bersama-sama. Tapi ketika Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit dari kematian, mereka gagal untuk mengenali dia. Mereka gagal untuk bisa mengenal dan mengidentifikasi Yesus, padahal mereka berjalan bersama-sama dengan dirinya. Ketika Yesus bangkit dari kematian, beberapa kasus kita temukan bahwa Yesus berjalan menampakkan dirinya kepada para murid-murid. Ada beberapa murid yang dipercaya untuk bisa berjalan, tapi somehow mereka gagal mengenali. Mereka lupa, bahkan mereka gagal mengidentifikasi. Bahkan ketika mereka akhirnya dapat mengidentifikasi, Yesus sudah diambil daripada mereka. Nah, saya percaya bahwa hari-hari inilah kondisi yang terjadi pada gereja Tuhan saat ini. Bahwa seringkali gereja Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, telat, tidak on the right time, mengidentifikasi maksud dan kehendak Tuhan. Padahal seandainya jikalau gereja benar-benar bisa mengidentifikasi Yesus yang sudah bangkit dan dipenuhi oleh kemuliaan Allah sejak awal, seharusnya ada banyak sekali agenda kerajaan Allah yang bisa dieksekusi. Ada banyak sekali maksud kehendak Tuhan yang bisa dieksekusi, tapi gagal karena kegagalan manusia untuk bisa mengenali Yesus, mengenali diri Yesus yang sudah bangkit, posisi rohani yang baru yang membuat Yesus sudah menang, dan bukan lagi hanya sekedar berdiri dan berjalan dalam kemanusiawian, tapi dia juga sudah bangkit dalam keilahian dan kemuliaan Bapa. Kemuliaan Bapa lah yang memenuhi Yesus, sehingga Yesus yang sudah bangkit bukan lagi Yesus yang kita kenal dengan membawa kambing domba di pelukannya, enggak, tapi gambaran yang seutuhnya sama seperti yang dialami oleh Yohanes di Pulau Patmos. Biarlah dimensi yang sama seperti itu juga yang kita nikmati, itu yang kita dapatkan mulai malam hari ini. Nah, saya percaya bahwa kegagalan gereja dalam menangkap penyingkapan dan pewahyuan yang baru mengenai Yesus Kristus ini, mulai malam ini kita benar-benar putuskan, kita benar-benar stop, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang berjalan dalam pemahaman dan pengertian yang benar, bahwa ketika kita bicara bahwa Kristus ada di dalam kita, berarti gambaran yang harusnya kita miliki bukanlah Kristus yang berjalan di dunia ini, tapi Kristus yang sudah penuh dengan kemuliaan Bapa. Itu yang harusnya ada dalam konsep pemikiran kita, ada dalam pusat pemikiran kita, ada dalam apa yang dapat kita lihat dari manusia rohani kita. Para murid gagal mengenali Yesus yang sudah bangkit dan dipenuhi kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah, ketika kemuliaan Allah memenuhi Yesus sebagai anak Allah, saya percaya tidak ada maut yang bisa menghentikan Yesus. Kemuliaan Bapalah yang membuat Yesus sanggup untuk turun ke dunia paling bawah dan naik, pada akhirnya naik ke sorga. Kemuliaan Bapalah yang membuat Yesus, Tuhan kita, mengalahkan maut. Kemuliaan Bapalah
yang memenuhi Yesus, memenuhi Tuhan Yesus lah, yang membuat dia bisa benar-benar mengalahkan semua tantangan, semua bahkan tugas tanggung jawab. Walaupun tugas tanggung jawab itu berat, tapi Yesus dengan kemuliaan Bapa yang dia miliki, dia bisa menyelesaikannya. Saya merasa sejak dari beberapa hari lalu saya berdoa, saya berinteraksi dengan Roh Kudus. Ada roh yang manis, ada dimensi spirit yang manis, lembut, yang bekerja. Dan saya ingin setiap engkau yang menyaksikan video ini, menyaksikan webinar ini, benar-benar merasakan dimensi impartasi yang sama. Karena Roh Kudus hari ini sedang membawa pengenalan, dimensi pengenalan yang baru. Dan itu akan benar-benar bisa menjadi perjumpaan ilahi yang akan mengubahkan kehidupanmu. Sama seperti Yohanes, murid Tuhan Yesus yang paling dikasihi. Alkitab cerita bahwa bahkan selama Yesus sebelum mati, Yohanes adalah murid yang paling dekat dengan Yesus. Dan di antara seluruh murid bahkan diceritakan bahwa Yohanes adalah salah satu murid yang bahkan punya hubungan yang sangat dekat dengan Yesus. Diceritakan di Alkitab, bahkan dibilang telinganya bisa menempel di dadanya Yesus. Dia benar-benar begitu, itu adalah tradisi, itu menggambarkan kedekatan yang begitu rupa. Tapi ketika kita baca dalam Wahyu 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18, sebentar kita akan belajar itu, tapi saya mau cerita dulu bahwa Rasul Yohanes yang disebut sebagai murid yang paling dikasihi, paling dekat, padahal dia juga tidak bisa mengenali Yesus. Dia tidak bisa mengenali dia yang datang dan mewahyukan dirinya di Pulau Patmos. Mari kita baca di Wahyu 1 ayat yang ke-12. Wahyu 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Saya baca sama-sama. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Nanti kita akan ngerti 7 kaki dian itu bicara tentang apa, nanti ada di ayat 19 dan 20. Kaki dian itu bicara tentang gerejanya, jemaat Tuhan. Emas bicara tentang apa? Emas itu bicara tentang pemurnian. Adalah jemaat yang sudah membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan, dihajar, dibentuk melalui proses pembentukan, melalui proses di mana dia harus diuji. Saya sering sebut dengan masa padang gurun. Ini adalah masa padang gurun. Jadi jemaat yang memang sudah membiarkan dirinya dibentuk ulang oleh pemahaman dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, di tengah, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Nanti saya akan bahas itu. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ayat 14. Kepala dan rambutnya putih. Coba bayangkan ini. Kepala dan rambutnya putih. Bagaikan bulu yang putih metah. Matanya bagaikan nyala api. Kakinya mengkilap bagaikan
tembaga membara di dalam perapian. Kakinya Yesus tuh yang sudah bangkit, yang sudah dipenuhi dengan kemuliaan Allah, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Oh, suaranya bagaikan desau air bah. 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Di tangan kanannya ada 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Bayangkan ini. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Lihat ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ayat 19-20 sekalian. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kulihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu artinya adalah ketujuh bintang itu adalah malaikat. Bahasa aslinya the messenger, orang yang diberikan anugerah, orang yang diberikan kemampuan, dan sebuah pesan yang harus mereka bawa. Itu malaikat, ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Nah, di ayat yang ke-17 dibilang bahwa Yohanes yang tadinya kita kenal, tadinya dia sebagai murid yang paling dekat, murid yang paling ngertiin Tuhan. Bahkan diceritakan dia adalah murid yang bahkan bisa menempelkan telinganya di dadanya. Itu melambangkan hubungan yang sangat kedekatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi di ayat yang ke-17, Yohanes yang dekat, yang sudah memiliki hubungan yang intim itu, dibilang gini, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku. Di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Kemuliaan Bapa yang memenuhi Yesus. Yang mendudukkan Yesus di dalam tahta yang disediakan oleh Bapa tersebut. Membuat Yesus menjadi pribadi yang tidak sama lagi dengan Yesus yang berjalan di atas muka bumi ini. Yohanes mengalami perjumpaan dengan pribadi yang berbeda, yang jauh sekali berbeda, yang memposisikan Yohanes, bahkan diceritakan di situ, sampai seperti orang yang mati. Ada dimensi yang membuat dia takut sekali sama Tuhan. Karena kedahsyatannya Tuhan. Gimana nggak dahsyat? Alkitab cerita bahwa anak manusia itu berpakaian jubah panjang sampai di kaki. Wah, bayangkan, jubahnya panjang. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih. Bagaikan bulu yang putih metah. Matanya bagaikan nyala api. Yesus yang seperti ini. Yesus yang penuh dengan kemuliaan Allah.
bukan yang mati di atas kayu salib. Ini adalah dimensi yang jauh berbeda dengan yang kita tahu, yang kita kenal, yang cuma digambarkan sebelum Yesus mati. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara. Ini bicara ada sebuah artinya, memang kita pahami, ya memang seperti itu, tapi semua sifat dasar ini sebenarnya sedang menceritakan nilai. Karena bicara tentang kemuliaan, itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang value of God. Dimensi yang kita harus kenal inilah yang akan membawa kita benar-benar bisa mengalahkan maut. Nah, saya akan ceritakan setelahnya, setelah ini, apa dimensi yang akan benar-benar, apa dampak yang akan benar-benar dialami oleh engkau dan saya ketika kita benar-benar hidup dalam dimensi yang sama, hidup dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kita. Karena Tuhan bilang, kalau kamu mau lihat apa yang kamu doakan akan selalu dijawab oleh Tuhan, yang kamu perlu pastikan adalah kamu ada di dalam Tuhan, dan Tuhan, firman Tuhan, ada di dalam kita. Nah, Tuhan yang ada di dalam kita itu yang seperti apa? Value-value-nya apa yang ada di dalam kita? Tuhan ada di dalam kita, buktinya dari apa? Buktinya dari nilai, buktinya dari values, dari nilai-nilai kealahan yang terimplementasi dalam kehidupan kita. Itu yang harusnya terjadi. Kepala, dan diceritakan di ayat yang ke-13. Nah, ayat yang ke-12 sebenarnya diceritakan bahwa di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. A-nya besar, M-nya besar. Itu anak Allah, itu Yesus. Jadi dari ayat ini aja kita ngerti bahwa Yesus hidup di tengah-tengah kamu dan saya. Yesus hidup di dalam kamu dan saya. Makanya Paulus bilang begini, ini adalah misteri yang tidak diungkapkan ke bangsa-bangsa lain. Tapi sekarang, karena kamu ada di dalam Kristus, sekarang dinyatakan juga kepadamu. Supaya lewat pengetahuan, lewat pewahyuan ini, engkau dan saya bisa menggenapkan apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Nah, apa yang kurang dalam penderitaan Kristus? Nah, diceritakan di sini. Nah, inilah nilai-nilainya. Pemahaman mengenai Tuhan yang harusnya kita benar-benar implementasi dalam kehidupan kita adalah, dari kita belajar dari prinsip yang pertama ini adalah bahwa Yesus itu berdiam di dalam kamu. Nah, di dalam kamu yang mana? Nah, diceritakan di situ bahwa setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas di tengah-tengah kaki dian itu. Jadi di tengah-tengah kaki dian. Kaki dian bicara tentang apa? Tadi kita baca ayat 19. Kaki dian itu bicara tentang hidupmu dan saya sebagai jemaat Tuhan. Tapi hidup yang seperti apa? Hidup yang sudah jadi emas. Emas yang murni. Emas yang sudah dimurnikan. Emas yang sudah masuk dalam proses pemurnian Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari kehidupanmu hanyalah betul keserupaan dengan Tuhan. Nah, Yesus hadir setelah Yesus naik ke sorga, duduk di tahta, dan dia mengimpartasikan rohnya. Nah, dia bilang juga ada sebuah rahasia yang tidak disingkapkan berabad-abad lamanya, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Itu Paulus bilang. Nah, Kristus yang ada di tengah kamu, kenapa menjadi pengharapan akan kemuliaan Allah? Karena memang Kristus punya
Habitat adalah di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen yang membiarkan dirinya dicetak ulang, dibentuk ulang, memastikan seluruh apapun proses yang harus dia lewati, apapun proses yang harus dia hadapi, dia ambil, dia izinkan, biarlah semua badai itu dia hadapi, dia selalu meresponinya dengan cara yang dia tahu bapaknya kerjakan. Nah, ini bicara tentang orang-orang yang membiarkan dirinya menjadi emas, dimurnikan, ditempa, dihajar, tapi akan bangkit jadi kepala, akan bangkit jadi orang-orang yang akan dilepaskan Tuhan, menyatakan Tuhan kemanapun mereka pergi. Nah, saya percaya bahwa dimensi ini juga harusnya kita punya. Kita harusnya berlomba-lomba hari ini memastikan kehidupan kita selalu merespon yang benar, selalu merespon segala sesuatu sebagaimana apa yang kamu lihat Bapak kerjakan, itulah yang harusnya kamu kerjakan. Karena itulah habitatnya Tuhan. Tuhan hanya akan bisa menyatakan dirinya ketika engkau mengizinkan. Ketika engkau dan saya mengizinkan. Mengizinkan apa? Mengizinkan dia membentuk ulang kehidupanmu, membentuk ulang sebagaimana gambaran yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Nah, dia ada di tengah-tengah kekinian itu. Nah, rupanya adalah berpakaian jubah. Pakaian selalu bicara tentang perbuatan. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki. Berarti apa? Berarti dia adalah pribadi yang konsisten. Perbuatannya sama dengan arah hidupnya. Dari ini, yang prinsip kedua, pengenalan yang kedua yang kita bisa pelajari di sini adalah bahwa kamu dan saya, ketika kita mau memastikan Tuhan benar-benar menyatakan dirinya, berarti engkau harus memastikan Roh Kudus membentuk hidupmu untuk sehingga kau dan saya bisa benar-benar jadi orang yang konsisten, yang berintegritas dalam segala tindak laku perbuatanmu, sebagaimana arah tujuan kemana kamu melangkah. Kalau Tuhan mengutusmu untuk engkau bisa menjadi terang, seluruh perbuatanmu diceritakan, jubahnya panjang sampai ke kaki. Itu bicara tentang perbuatan dirinya. Seluruh apa yang dia pikirkan dari atas, dari kepala, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia perbuat oleh tangannya. Apapun yang dia lakukan dengan tubuhnya, konsisten dengan arah kehidupan. Dadanya, nah yang ketiga, prinsip pengenalan akan Tuhan. Dimensi yang kita harus kenali juga, bahwa ketika Tuhan bilang dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dada ini bicara tentang hati. Hatinya berikat pinggangkan, ikat pinggang itu bicara tentang apa? Firman. Dari emas. Jadi memastikan hatinya penuh dengan firman. Jadi kalau kamu mau kenal, nah, izinkan Roh Kudus memenuhi hatimu dengan firman. Sehingga firman itu menjadi emas. Emas yang bukan hanya sekedar kamu punya. Emas di dada itu bicara tentang apa? Pertahanan, tapi juga sekaligus harga diri. Harga dirimu bukan dibentuk oleh karena emas dunia, bukan. Tapi karena adanya firman dalam hatimu. Adanya firman dalam hidupmu, itulah yang seharusnya membuat penilaian dalam kehidupanmu. Apakah hidupmu berharga atau enggak, harusnya dinilai seberapa banyak firman dalam hatimu. Karena ini bicara tentang sesuatu yang bisa dilihat
oleh orang banyak. Ikat pinggang bicara tentang proteksi, tapi sekaligus bukan hanya proteksi, tapi juga sesuatu yang menggambarkan values orang. Nah, ini bicara tentang hati. Nah, Yesus yang sudah bangkit ini mengajarkan ini. Kita harus fokus memastikan Roh Kudus membentuk kita sehingga hati kita penuh dengan firman. Firman yang mana? Bukan hanya sekedar firman logos, karena hati itu bukan tempatnya logos. Logos itu ada di otak, hati itu tempatnya rema. Nah, kamu harus mengizinkan firman yang kamu pelajari masuk mendalam, masuk menusuk, memisahkan antara hati dan pertimbanganmu, sehingga yang tersisa dalam hatimu hanyalah rema Tuhan. Karena rema Tuhan itulah yang akan membuat hatimu jadi kayak emas. Oke. Nilainya mahal. Nilainya tinggi. Nah, kepala dan rambutnya putih. Kepala dan rambutnya putih. Kepala itu bicara tentang apa? Pikiran. Nah, kekristenan, perjumpaan dengan Tuhan, pasti akan bicara tentang perubahan pola pikir. Karena bicara kepala dan rambut putih, bagaikan bulu yang putih meta. Itu bicara tentang apa? Bicara keserupaan dengan Tuhan. Dan tidak serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini mengajarkan pikiran yang kotor, pikiran yang berwarna-warni, pikiran yang nggak fokus. Nah, Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, menghadirkan ini, menghadirkan bahwa dia gambarkan bahwa dengan kepala dan rambutnya itu putih mata. Kepala, rambut bicara tentang, rambut putih bicara tentang hikmat. Nah, ini bicara tentang apa? Bicara tentang pikiran yang kamu punya, harus kamu penuhi dengan hikmat-hikmat Allah. Nah, hikmat-hikmat Allahnya dapat di mana? Lewat perenungan firman. So, makanya penting sekali buat orang-orang kita, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, untuk punya kehidupan yang terus merenungkan firman, bro, sis. Renungkan firman, jangan renungkan dunia ini, jangan renungkan dan pusingkan apa yang ada di dunia ini. Pikirkan apa yang memang Tuhan ingin kita pikirkan. Penuhi dengan hikmatnya, bukan penuhi dengan quotes, bukan penuhi dengan macam-macam. Penuhi pikiranmu dengan hikmat Tuhan, putih keserupaan dengan Tuhan. Dimensi ini yang harusnya penuh dengan kehidupanmu. Yang penuh, yang memenuhi hidupmu. Dan bilang gini, matanya bagaikan nyala api. Matanya Tuhan bagaikan nyala api. Makanya saya mau bilang, kalau hidupmu sudah menjadi fokusnya Tuhan, hidupmu pasti berapi-api. Nah, pertanyaannya, apakah engkau sudah jadi fokusnya Tuhan? Karena fokusnya Tuhan itu terbuka buat siapapun. Nah, perjumpaan dengan Tuhan, ketika engkau masuk mendesak dalam hadirat Tuhan, itu sebenarnya kamu sedang meresponi bahwa Tuhan, mulai hari ini aku mau jadi fokusnya Tuhan. Dan fokusnya Tuhan itu bagai nyala api, membuat kamu penuh dengan nyala api. Hidupmu akan terus penuh dengan api mula-mula untuk mencintai hati yang meluap-luap, hati yang berkobar-kobar, mencintainya. Kamu akan terus kejar Tuhan, kamu akan terus mencari Tuhan. Nah, dimensi ini yang harusnya ada di dalam gereja Tuhan. Nah, kamu harus mengizinkan Roh Kudus membawa sekali lagi dimensi ini. Kenali Tuhan bukan sebagai Tuhan yang pasif. Kamu harus jadi orang yang mengejar Tuhan. Progresif, aktif. Karena kepasifan lambang dari iblis sebenarnya. Nah, Tuhan ajarkan supaya engkau tidak pasif.
Tuhan mendidik engkau untuk terus mengejar dirinya dan seluruh kebenaran yang disediakan oleh Bapa buat kehidupanmu dan saya. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Oh, ini bicara tentang apa? Nggak ada satu landscape apapun yang menakutkan buat dirinya. Nah, Kristus yang seperti ini sekarang ada di dalam diri kita. Itu berarti apa? Potensi untuk kita tidak takut dengan landscape apapun ada dalam dirimu. Bahkan dibilang begini, kakinya itu kayak tembaga membara di dalam perapian. Apapun, kalau tembaga membara, apapun situasi kondisinya, apapun medan peperangannya, berbatukah, penuh durikah, tidak ada pengaruh. Karena kakimu tembaga dan membara. Tidak akan ada yang bisa menghentikanmu kecuali dirimu sendiri. Makanya ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, menerima rohnya dan mengizinkan rohnya terus bekerja dalam kehidupanmu, sebenarnya ini membentuk, Roh Kudus itu membentuk kamu dan saya untuk seperti apa? Untuk bisa tidak takut dengan setiap medan apapun. Kamu tidak perlu lagi takut. Karena ketika kamu takut, kamu sedang menyangkali kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupanmu. Ini bukan main-main. Tuhan bilang, akuilah dia dalam segala tingkah lakumu dan setiap jalanmu. So, penting sekali untuk mengaktifasi ini. Akui pribadi dia bukan yang waktu Yesus ada sebelum mati dan bangkit. Tapi akui dirinya dalam dimensi yang sekarang ini. Bahwa tidak ada sesuatu apapun yang sanggup menghentikan engkau, yang sanggup membuat engkau takut, yang sanggup menghentikan perjalananmu bersama dengan Tuhan. Oh, haleluya. Kristus yang seperti ini. Cuman ketemu hantu apa? Tuyul kayak apapun. Kalau kamu punya yang seperti ini, yang begitu kecil, nggak perlu takut. Karena Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang sudah bangkit dan dipenuhi kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah membentuk dirinya. Powerful. Dan Kristus yang powerful itu ada di dalamku. Dan ada di dalammu. Di dalammu. Dalammu. Dan Kristus yang ada di dalammu itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Suaranya bagaikan desau air bah. Desau air bah ini lambang dari mengatasi segala hiruk pikuk pemikiran yang selama ini membuatmu tak bisa berpikir secara akurat. Oh ya. Kita sudah belajar dalam sesi sebelumnya terkait mendengarkan suara Tuhan. Nah, ini ditegaskan lagi. Pengalaman, pemahaman kita terkait suara Tuhan harus benar. Suara Tuhan itu sanggup. Makanya saya mau bilang, kalau kamu mau menang dari semua stresmu, izinkan Tuhan berbicara langsung ke hatimu. Izinkan Tuhan benar-benar berbicara
langsung menusuk ke dalam hatimu, memisahkan antara hati dan pertimbangan manusia. Oh, suaranya bagaikan desau air bah, ayat 16. Di tangan kanannya, ia memegang 7 bintang. 7 bintang diceritakan di bawahnya adalah lambang dari angel. Bahasa aslinya, the messenger. Orang-orang yang akan diutus untuk membawa pesan kerajaan Allah kemanapun mereka melangkah. Nah, saya percaya bahwa gereja yang memahami ini, karena pengalaman ini hanya akan ada di tengah kumpulan jemaat yang sudah memastikan Kristus bertahta membentuk ulang kehidupan mereka. Nah, jemaat yang sudah memahami ini adalah jemaat yang akan benar-benar diizinkan Tuhan menjadi bintang, membawa message, membawa pesan kerajaan Allah. Sama seperti ketika Yesus ada di atas muka bumi ini, dia membawa satu pesan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi message-nya, pesannya adalah kerajaan Allah. Pesannya bukan persembahan persepuluhan. Pesannya bukan kelimpahan. Tapi pesannya bicara tentang kerajaan yang dibawa, yang menjadi pusat berita dari apa yang Yesus sampaikan. Cuman satu, kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kamu bertobat karena kerajaan Allah. The message, the kingdom dominion, the king dominion. Kingdom, berarti king and dominion. Bicara tentang raja, bicara tentang otoritas. Bahwa ketika Yesus sudah menjadi raja, ada dominion di sana, ada domain di sana. Ada area yang diotorisasi oleh sang raja. Nah, ketika kita jadi anak Allah, jadi utusan Tuhan di atas muka bumi ini bukan bicara tentang kamu menyebarkan kekristenan. No. Yang Tuhan ajarkan adalah supaya kamu bisa menjadi duta kerajaan Allah, di mana kamu bisa memberikan value dari kerajaan Allah ke orang-orang yang ada di sekitarmu, orang-orang yang terhubung dengan kamu. Itu yang harus kamu usahakan, membawa setiap orang bertobat. Kenapa? Karena kingdom of heaven is at hand. Ada di genggaman tanganmu. Ada di genggaman setiap orang. Karena tanpa pertobatan, nggak bisa dapat kingdom. Kau dan saya juga nggak bisa dapat kingdom kalau nggak bertobat. Jadi pertobatan itu adalah sebuah proses setiap waktu, brother, sister. Bertobat setiap waktu. Supaya apa? Supaya ada pesan kerajaan yang kita bisa bawa. Nah, ini adalah yang Tuhan pegang, dibilang. Ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Itu bicara tentang firman. Jadi, kau akan diutus membawa pesan kerajaan Allah. Tapi bukan hanya sekedar diutus. Tapi kamu akan diperlengkapi dengan firman-Nya Tuhan. Dan firman yang dilepaskan dari mulut Allah sendiri membawa anugerah. Ada anugerah yang menyertai di dalamnya, sehingga membuat engkau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar. Karena apa? Karena kalau Tuhan mengutus, dia pasti memberdayakan dengan anugerah. Dia memberikan semua resources yang kamu bisa temukan dalam anugerahnya ketika Tuhan mengutus. Makanya izinkan hari ini Tuhan yang mengutusmu. Jangan biarkan dirimu mengutus dirimu sendiri. Karena kalau dirimu mengutus dirimu sendiri, Tuhan nggak akan cover.
Mengizinkan Tuhan sekarang yang mengutus engkau, memperlengkapi engkau, membawa engkau untuk benar-benar hidup dalam anugerah itu. Anugerah yang membawamu apa? Membawamu menyelesaikan setiap kehendak Tuhan. Oh. Nah, Yesus yang sudah bangkit ini adalah Yesus yang seperti ini. Bahwa kehidupannya mempromosi anak-anak Tuhan untuk menjadi seperti dirinya. Membawa pesan kerajaan Allah. Kemanapun mereka melangkah, kemanapun mereka pergi, mereka harus menjadi perpanjangan kerajaan Allah. Nah, Tuhan ingin memakai hidupmu untuk menjadi perpanjangan itu. Saya berdoa engkau dan saya menjadi agen itu. Agen yang memiliki anugerah yang kamu dapatkan lewat pengenalan akan Tuhan yang baru ini. Haleluya. 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 Nah, Yesus yang dibangkitkan itu bentuknya kayak ini. Pemahaman ini penuh dalam kehidupan Yohanes. Sehingga dia bilang begini, Tuhan aku nggak layak. Kepercayaan sebesar ini nggak layak Tuhan aku punya. Nggak layak. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Karena aku, Tuhan bilang, yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihat dampaknya. Karena kemuliaan Allah ini. Yesus sekarang hidup. Dan hidupnya bukan cuma sekedar hidup. Tapi penuh dengan kemuliaan Allah. That's why Tuhan bilang, siapakah yang dapat memisahkan engkau dari kasih Kristus? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, bro. Sis, nggak ada. Kenapa? Karena kamu penuh dengan kemuliaan Allah. So, kita harus jadi orang-orang yang gila. Saya sebut gila, kenapa? Saya punya kepanjangan dari kata gila. Generasi ingin lawatan Allah. Kita harus jadi generasi itu. Kenapa? Karena lewat lawatan Allah, kemuliaan Allah dinyatakan. Lewat kemuliaan Allah, kita diubah menjadi sama seperti dengan Tuhan. Lewat kemuliaan Allah, lewat keserupaan dengan Tuhan, kita akan benar-benar hidup. Bisa menyenangkan Tuhan seumur hidup kita. Saya percaya bahwa dimensi pengenalan akan Tuhan yang sama, yang sudah dialami oleh Rasul Paulus di Pulau Patmos ini, akan juga datang dan hari ini dibuka dengan sangat lebar kepada engkau dan saya dan setiap jemaat Tuhan, setiap gereja Tuhan yang mendengarkan ini. Kau dapat undangan yang sama untuk masuk dalam pengenalan akan Tuhan ini. Kenapa? Karena saat gereja mulai menikmati dimensi pengenalan akan Kristus yang sudah bangkit dan dipenuhi dengan kemuliaan Allah ini, akan banyak sekali perubahan, akan banyak sekali terobosan baru yang akan benar-benar gereja alami. Gereja akan bisa bangkit dari keterpurukannya. Saya percaya bahwa masa riset yang harus terjadi hari ini atas gereja Tuhan di mana orang-orang sepertinya mengejek. Izinkan masa riset ini benar-benar adalah masa untuk kita mengejar Tuhan. Kembali pada original pattern-nya Tuhan. Gereja harus kembali pada gambaran sesungguhnya dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Kenapa? Karena ada banyak sekali agenda kerja Tuhan yang tidak dapat dieksekusi selama gerejanya mandul, selama gerejanya tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini undangan yang sama juga diberikan buat engkau dan saya. Kenapa? Karena pewahyuan ini akan banyak sekali membuat terobosan. Saya akan kasih ada 7
7 poin. Hal-hal apa saja yang akan benar-benar didapatkan ketika pewahyuan yang baru mengenai Yesus Kristus ini hadir, ditangkap dengan akurat oleh gerejanya. Hal yang pertama, pewahyuan ini akan mengembalikan gereja pada fungsi yang Tuhan rancang, yaitu sebagai pintu gerbang surga. Saya ulangi sekali lagi. Pewahyuan mengenai Yesus ini, ketika pewahyuan ini hidup dalam gereja Tuhan, ini akan mengerjakan, mengembalikan gereja. Ini anugerahnya. Yang akan mulai memfungsikan kembali gereja pada fungsi sebagaimana Tuhan rancang. Yaitu sebagai pintu gerbang surga. Setelah lama sekian waktu lamanya berfungsi seperti sebuah rumah sakit atau panti asuhan. Jemaat yang ada kebanyakan memiliki kehidupan yang penuh dengan pergumulan, lemah, penuh dengan tekanan, stres, ketakutan berlebih, pemikiran overthinking. Belum lagi kondisi-kondisi kehidupan sehari-hari mereka kayaknya memaksa mereka untuk tidak taat pada firman dan lebih mudah untuk konform dengan dunia. Tidak ada yang dihasilkan oleh jemaat Tuhan yang seperti ini. Tapi saya percaya, kalau saja gereja kembali kenal, kembali pada fungsi pengenalan sebagai Allah yang sudah bangkit ini, maka segala sesuatunya akan dirubah oleh Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, karena mereka sadar bahwa mereka adalah pintu gerbang sorga. Karena kata-kata eklesia itu merefer pada sekumpulan orang yang menentukan nasib sebuah kota. Dialah yang menentukan. Dialah yang menetapkan apa yang boleh masuk. Apakah hal-hal apa saja, barang-barang apa saja, isu-isu apa saja yang boleh masuk. Nah, gereja harus berfungsi seperti itu. Bahwa gereja harusnya yang memutuskan apa yang terjadi atas bangsa ini. Seluruh jemaat akan mulai bangkit dalam kuasa roh, mengalahkan segala jenis pergumulan yang menekan hidup mereka. Kalau semua tekanan, kalau semua opres, semua yang membuat gereja stres hari ini, ditanggulangi dengan pemahaman yang akurat terkait Yesus. Maka gereja akan mulai bisa menyelesaikan kehendak Tuhan untuk menghadirkan kerajaannya di muka bumi ini. Dari doa Bapa kami kita tahu tujuan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi as it is in heaven, seperti terjadi di sorga. Saat gereja mulai hidup bagi kepentingan sorga, kerajaan Allah, saat itulah gereja Tuhan akan dapat berfungsi sebagai pintu gerbang sorga ini. So, buat sebuah rencana segala sesuatunya hanya berpadanan pada kerangka tugas dan tanggung jawab sebagai pintu kerajaan sorga dimanapun kau berada. Engkau dan saya sebagai jemaat Tuhan, mari bentuk ulang seluruh kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, di kantor, keluarga, dimanapun, kamu bisa menjadi gerbang pintu kerajaan sorga
menghadirkan Tuhan, menghadirkan kebenaran Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kamu berada. Hal kedua yang akan terjadi ketika pewahyuan ini memenuhi gerejanya. Pewahyuan ini akan memposisikan gereja untuk berada pada posisi yang selalu berkemenangan. Kalau kamu baca Roma 38 ayat 31 ke 39, kita nggak punya waktu, tapi catat ini baik-baik. Jemaat yang membangun hidup mereka di atas dasar pengenalan akan Tuhan yang sudah bangkit dan dipenuhi kemuliaan Bapa akan memiliki kestabilan hidup. Stabil, mereka nggak akan gampang digoyahkan oleh apapun. Nah, kestabilan kehidupan ini akan membuat mereka dapat melawan segala bentuk aniaya dan intimidasi yang selama ini mengkungkung orang-orang percayanya Tuhan. Mereka akan menjadi tangan perpanjangan untuk bisa membantu orang-orang percaya berkemenangan. Nah, kalau kamu ditetapkan Tuhan untuk membantu orang berkemenangan, kamu pun akan berkemenangan. Kamu adalah orang yang pertama akan berkemenangan. Karena kamu tidak akan pernah bisa membantu orang yang berkemenangan kalau kamu belum menang. Nah, Tuhan akan membangkitkan engkau sebagai tentara yang benar-benar akan memiliki kemampuan yang cukup, anugerah yang cukup untuk menang atas setiap apapun. Yang ketiga, pewahyuan ini akan membongkar segala bentuk praktek penyesatan, manipulasi, sekaligus membebaskan jemaat Tuhan untuk hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran yang mutlak. Saya ulangi sekali lagi, pewahyuan ini akan membongkar segala bentuk praktek penyesatan dan manipulasi, sihir, sekaligus membebaskan jemaat untuk hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran mutlak. Yesus telah memperingatkan murid-muridnya tentang bahaya dari orang-orang yang telah memimpin mereka pada arah kehidupan yang salah. Kita lihat di Matius 24 ayat 4-5. Mereka adalah para pemimpin yang berkarisma tapi telah kehilangan kecenderungan hati yang selalu tertuju kepada kebenaran. Sesungguhnya mereka ini tidak lagi melayani Tuhan, tapi sekedar memanfaatkan nama Tuhan buat keuntungan pribadi mereka sendiri. Mereka akan membuat jemaat selalu bergantung kepada pengurapan dan kuasa roh yang bekerja dalam dirinya, sehingga pada saat mereka sendiri butuh sesuatu, mereka akan punya kesempatan untuk terus memanipulasi jemaat. Itu yang terjadi di Wahyu 2 ayat 14-15. Tapi pewahyuan pengenalan akan Tuhan yang seperti ini, kalau kamu punya pengenalan ini, kamu akan diberikan kemampuan untuk membongkar semua itu. Kenapa? Karena kamu akan mulai menerima pewahyuan tentang Dia. Karena Dia akan bekerja dalam hatimu, Dia akan menuntun hidupmu, Dia yang akan membongkar setiap firman logos yang kamu sudah pelajari menjadi firman rema yang mendatangkan kehidupan. Pewahyuan ini akan membuat setiap jemaat akan dilatih, diperlengkapi, dibangkitkan hanya untuk satu tujuan, bagi perluasan kerajaan Allah di atas di bumi ini. Langit dan bumi yang baru adalah langit dunia ini yang sudah dipenuhi dengan kerajaan Allah. Jemaat akan diajar untuk mulai mempraktekkan dan menghidupi setiap prinsip-prinsip kebenaran yang mereka sudah terima. Yang keempat, pewahyuan ini akan membawa gereja
hidup dalam posisi rohani dan level otoritas yang sudah Bapak tetapkan. Gereja telah ditetapkan untuk mempengaruhi masa depan bangsa, serta membentuk ulang kota di mana mereka ada. Tapi semua itu bisa terjadi hanya ketika gereja mulai dibangun atas dasar pengenalan akan Tuhan yang sehat dan benar. Setiap jemaat harus dapat melihat Dia sebagaimana semestinya hari ini. Lewat mana? Lewat firman, lewat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena pengenalan ini akan memposisikan mereka untuk dapat duduk setahta dengan dirinya. Dan ada anugerah rasuli yang akan mulai tercurah dalam kehidupannya. Nah, dalam kedaulatan ini, ketika seluruh jemaat menduduki posisi dan tahta yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupannya, maka gereja akan jauh lebih berkuasa dari institusi apapun yang ada di dunia ini. Karena memang Allah merancang gereja sebagai institusi Tuhan terakhir dalam menghadirkan kerajaan. So, jangan izinkan gereja jadi gagal. Kembalilah kepada pattern yang sesungguhnya. Izinkan engkau dan saya sebagai gereja Tuhan bangun ulang kehidupanmu sebagaimana pengenalan akan Tuhan yang kita kenali. Yang kelima, pewahyuan ini akan menyebabkan terjadinya pemisahan di gereja. Dalam gereja antara mereka yang hidup dalam keilahiannya dengan mereka yang memutuskan untuk tetap menjalani kehidupan yang manusiawi dan duniawi. Hari-hari ini gereja Tuhan masih terus hidup dalam percampuran. Kenapa? Karena merasa firman nggak cukup. Yang diajar campuran. Makanya gerejanya pun campuran. Jemaatnya pun campuran. Sehingga apa yang terjadi? Pertumbuhannya pun campuran dan bantat. Siklus ini harus dihentikan. Salah satu contohnya bahwa hari ini masih banyak orang-orang percaya yang menyebut dirinya mereka percaya. Mereka percaya bahwa kuasa roh secara ilahi sanggup membuat mereka kuat. Tapi di sisi yang sama, di saat yang sama, mereka juga yakin bahwa mereka punya kelemahan, mereka sadar betapanya lemah dan terbatasnya kita. Mereka masih berpikir dalam kemanusiaan mereka. Hari-hari ini, kita pastikan pemikiran ketidakakuratan seperti ini kita buang. Izinkan Roh Kudus, Roh yang sudah memenuhi engkau, membawamu pada pengenalan bahwa Yesus kalau sudah ada di dalam dirimu, berarti tidak ada lagi yang terbatas. Kamu punya unlimited potensial dalam kehidupanmu. Kita harus rubah konsep pikir kita. Jangan biarkan konsep pikir kita menjadikan diri kita menjadi serupa dengan dunia ini. Izinkan adanya manifestasi roh terjadi dalam kehidupanmu. Men-take over, membentuk ulang kehidupanmu. Sehingga kehidupanmu benar-benar akan terus menyatakan kuasa kebenaran Tuhan kemanapun kau melangkah. Izinkan gereja tidak lagi kehilangan Tuhan. Pusatnya gereja adalah Tuhan. Hari-hari ini, kalau kita mau jujur, banyak dari kita kehilangan Tuhan. Bukan aktivitas kekristenan yang membuatmu akan
bisa berkemenangan. Tapi jadi gereja, ketika kau berfungsi sebagai gereja, itulah yang akan bisa menyatakan Tuhan kepada siapapun. Tindakan sosial tidak akan pernah menyatakan Tuhan. Tindakan sosial yang Tuhan perintah akan menyatakan Tuhan. So, jangan izinkan engkau kehilangan Tuhan. Beberapa dari orang-orang percaya hari-hari ini, mereka rela kehilangan Tuhan hanya untuk harta mereka. Mereka rela kehilangan banyak hal untuk sesuatu yang tidak membawamu pada kekekalan. Jangan tukar Tuhan dengan apapun. Saya ulangi sekali lagi, jangan tukar Tuhan dengan apapun. Jangan tukar Tuhan dengan pasangan tidak seiman, pasangan tidak seimbang. Jangan tukar Tuhan dengan harta duniawi. Jangan tukar Tuhan. Pengenalan akan Tuhan ini dengan apapun yang berasal dari dunia ini. Izinkan Dia menguatkan engkau, memastikan engkau untuk terus menyatakan kuasa kebangkitan rohnya yang ada di dalam diri kita. Yang keenam, dua yang terakhir. Yang keenam, pewahyuan ini akan membuat gereja memiliki otoritas untuk mempengaruhi berbagai aspek hidup tanpa dapat dihalangi oleh apapun lagi. Saya ulangi sekali lagi, pewahyuan ini, pewahyuan mengenai Yesus Kristus yang sudah bangkit ini dan menjadi pusat pemikiran kita, pusat usaha apa yang kita kejar, akan membuat gereja, engkau dan saya sebagai gereja Tuhan, akan memiliki otoritas yang akan dapat memampukan kita memberikan pengaruh ke berbagai macam aspek kehidupan tanpa dapat dihalangi oleh apapun lagi. Bagi beberapa orang, setiap kali mereka berdoa, mereka selalu bertindak untuk menggedor pintu surga. Tapi bagi beberapa orang lagi, mereka dapat langsung membuka pintu sorga karena mereka telah memegang kuncinya. Dan itulah engkau dan saya. Kau sudah pegang kuncinya. Saya percaya Bapa memberikan kunci kerajaan kepada engkau dan saya sebagai gerejanya. Dengan satu tujuan. Agar gerejanya dapat memasuki setiap area kehidupan yang ada di muka bumi ini. Dan mengubahkannya jadi selaras dengan kebenaran. Gimana kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini? Dengan cara apa? Kita masuk dalam seluruh area kehidupan yang ada di dunia ini dan mengubahkannya dengan value kerajaan Allah. Supaya segala sesuatunya selaras dengan kebenaran. Yesaya 61 ayat 11. Kita belajar tentang itu. Itulah yang seharusnya menjadi daya upaya yang kita lakukan. Kita kerja bukan karena sekedar pengen dapat uang. Kita kerja karena kita pengen melihat bahwa dunia pekerjaan jadi selaras dengan kebenaran. Selaras dengan kerajaan Allah. Dan tempat kerajaan Allah dinyatakan. Memang untuk melakukan itu, gereja sendiri harus melakukan banyak pembenahan. Bangkit dalam kuasa roh. Untuk menanggulangi segala kelemahan dan keterbatasan manusiawi yang masih ada. Tapi justru itulah fungsi dari kunci kerajaan. Jika kita memasuki gudang anugerah yang Bapa miliki, dan mengambil apapun yang kita butuhkan untuk menyelesaikan kehendak Bapa, itu pasti terjadi. Waktunya akan tiba, dan sudah tiba bagi gereja Tuhan, untuk tidak lagi hidup di bawah pengaruh dari nilai bahwa segala sesuatu itu harus dinilai dari apa yang kita miliki atau tidak kita miliki. Kita harus hidup hanya berdasarkan dari apa yang Bapa sudah sediakan
di dalam gudang persediaannya. Karena dia adalah Allah yang menyediakan. Kita harus nilai segala sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan kasih, bukan dari apa yang kita miliki dan yang tidak dapat kita miliki. Dan kau akan jadi agen-agen pembawa message kerajaan Allah ini. Karena engkaulah bintang di tangan Tuhan tersebut. Yang ketujuh, prinsip yang ketujuh, pewahyuan ini akan membawa gereja untuk mengalami terobosan yang baru dalam dimensi persekutuan dengan Bapa. Selama sekian waktu lamanya, gereja dipenuhi dengan berbagai macam aktivitas agamawi tanpa kehidupan ilahi. Sehingga meskipun ada banyak aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu jemaat, secara jujur kita bisa bilang bahwa tidak ada produktivitas yang dihasilkan. Kita hanya memutarkan dinamo yang menggerung-gerung dalam gereja, tapi tanpa ada dampak sedikit pun. Hal ini disebabkan karena ada banyaknya aktivitas yang sebetulnya sama sekali bukan dilahirkan dari perintah Tuhan. Saat jemaat mengalami terobosan dalam dimensi persekutuan dengan Bapa, jemaat akan mulai mengalami bagaimana Bapa mulai menyatakan isi hatinya yang terdalam. Nah, kalau Bapa sudah menyatakan isi hatinya yang terdalam, kerinduan-kerinduannya, rencana-rencananya, apa yang dia ingin wujudkan, pasti akan dinyatakan. Nah, banyak orang masuk ke pelayanan tanpa lewat ini. Dia cuma mau masuk pelayanan, melakukan apapun, karena tahu memang orang Kristen harus begitu. Padahal bukan Tuhan yang suruh, bukan lahir dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Padahal ketika kamu masuk dalam hadirat Tuhan dan Tuhan mulai mengungkapkan rahasia hatinya, ada hal-hal spesifik pasti yang akan menjadi assignment hidupmu dan apa yang perlu kamu lakukan. Nah, manusia, ini terjadi bahkan semenjak zaman orang Israel, manusia malas untuk ribet. Maunya gampang aja. Nah, Tuhan nggak mau kita seperti itu. Tuhan mau engkau dan saya benar-benar punya pemahaman yang benar. Datang sama Tuhan dan izinkan Tuhan mengingkapkan rahasia hatinya, agendanya, kerinduannya, rencananya, dan apa yang dia ingin wujudkan. Karena dari situ kita akan lihat, dari setiap apa yang diungkapkan, kamu akan lihat ada satu spesifik yang akan Tuhan gerakan untuk kamu mengerjakan sesuatu. Nah, inilah pelayanan yang dilahirkan dari Allah. Jangan lakukan pelayanan hanya berdasarkan karena kamu bisa melayani atau karena kamu terbiasa melayani. Jangankan kamu lakukan segala sesuatu hanya karena kamu ingin. Tapi izinkan Tuhan yang memimpinmu. Memberikan divine specific assignment yang akan Tuhan taruh di hatimu. Dan itu akan berguras. Akan benar-benar menggores dalam hati. Izinkan Tuhan yang memimpinmu. Jangan, sekali lagi saya bilang, jangan lewatkan kehidupanmu untuk hanya menghabiskan waktu menyelesaikan hal-hal yang tidak pernah Tuhan suruh. Dalam persekutuan dengan dirinya, dengan Bapa, kita akan lihat, kita akan mulai dipersiapkan, dan kita akan menerima penunjukan ilahi untuk hal-hal yang memang kita perlu kerjakan dan wujudkan. Jika Bapa sudah menetapkan seseorang untuk melakukan apa yang dia inginkan, secara otomatis, dengarkan yang baik, secara otomatis ia
pun akan menyediakan semua yang dibutuhkan orang tersebut untuk ia dapat menyelesaikan tugasnya secara sempurna dan benar-benar menghadirkan kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Persekutuan dengan Bapa akan membuatmu mendapatkan semua yang kamu perlukan dalam menyelesaikan kehendaknya. Pengaruh dan keefektifan gereja dalam menyelesaikan Bapa, menyelesaikan seluruh kehendak Bapa, sangat tergantung pada hubungan dengan Tuhan. Seiring pengaruh keefektifan gereja meningkat dalam menyelesaikan kehendak Bapa, seiring itu juga kita bisa melihat kerajaan Allah akan dinyatakan atas domain di mana gereja itu bergerak. Saya berdoa, saya tutup dengan ini, saya berdoa agar setiap engkau dan saya yang melihat rekaman ini, melihat tayangan ini, kau akan bisa memiliki kerinduan yang sama, kerinduan yang lebih besar untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam tiap engkau akan bisa menikmati anugerah kemenangan yang akan membuatmu tidak dapat dihentikan oleh apapun lagi. Saya berdoa dari tempat ini, biarlah hati Tuhan ini, dimensi pengenalan akan Allah ini, dicurahkan, terimpartasi dalam kehidupanmu, menerobosi hidupmu, membawamu berkemenangan, dan mengubahkan hidupmu menjadi serupa kembali dengan gambaran yang Tuhan tetapkan di kehidupan. So, berkemenanganlah. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu lagi dalam Rain School selanjutnya. Jangan lupa catat semuanya dan jadilah pelaku firman. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.